Banjir bandang susulan kembali terjadi di Kabupaten Agam, tepatnya di Jorong Pasamaninjau. Banjir bandang susulan tersebut terjadi karena longsoran tebing menutupi aliran sungai. Bupati Agam, Beni Warlis, menyatakan pemerintah kabupaten butuh dukungan tim teknis dari berbagai pihak untuk mengantisipasi kondisi ini. Banjir bandang susulan akibat luapan Sungai Muaro Pisang kembali terjadi di Jorong Pasamaninjau, Kabupaten Agam pada 1 dan 2 Januari 2026. Telah beberapa kali banjir bandang susulan terjadi di wilayah ini. Curah hujan yang cukup tinggi membuat aliran sungai terus meluap dan mengalir deras membawa material lumpur dan bebatuan. Warga kembali mengungsi ke sekolah yang menjadi posko pengungsian. Banjir bandang susulan ini juga merusak rumah warga. Dari data BPBD setempat, 47 rumah warga rusak akibat banjir bandang susulan. Akses jalan dari Maninjau ke Bukit Tinggi kembali terputus. Pengerjaan akses jalan dari Lubuk Basung ke Bukit Tinggi hingga kini masih dilakukan. Banjir susulan yang berulang terjadi di wilayah ini dikarenakan adanya longsoran tebing yang menutupi aliran hulu Batang Aya, Muaro Pisang. Dinding tebing ini memiliki elevasi kecuraman mencapai 70 derajat, langsung berhilir ke Danau Maninjau. Sejumlah upaya terus dilakukan untuk mengantisipasi berulangnya banjir bandang di Jorong Pasamaninjau. Bupati Agam, Beni Warlis, menyatakan Pemkab butuh dukungan tim teknis dari berbagai pihak untuk mengatasi kondisi ini. Bekerja kita semua di lapangan, berlumpur semua. Nah, tapi hanya ini sebatas menyelesaikan yang ada di bawah. Tapi yang di hulunya ini kita belum bisa. Keilmuannya tidak ada, keberanian juga tidak ada, karena risikonya juga tinggi. Karena kita minta bantuan dari provinsi dan BWS ya, karena ini sungai, untuk bisa mensurvei atau membuat drone-nya atau bagaimana langkah-langkah selanjutnya supaya ini tidak terus menerus. Kalau kita tidak tangan di atasnya kan terus, yakin ini hujan tidak hujan, kalau sudah sampai dia turun. Karena ada seperti yang tergantung-gantung di atas siap turun, tidak ada cekukannya juga kita tidak tahu, kita juga tidak bisa masuk ke sana. Dan ini yang kita perlukan sekali, teknisnya bagaimana. Langkah antisipasi saat ini yang tengah dilakukan Pemkab dalam menormalisasi Sungai Muaro Pisang. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk mengangkat material yang terbawa arus banjir susulan. Ya, karena sekarang kondisinya karena ada sedimentasi yang sangat besar di sini. Jadi insya Allah ada beberapa alat dari SDABK dan BWS itu akan kita fungsikan untuk melakukan normalisasi untuk tahap awal. Seperti apa normalisasi itu, Pak? Alat itu akan masuk ke badan sungai dan nanti sedimentasi itu akan dibuang ke pinggir dijadikan sebagai kisdamnya untuk mencegah gerusan lebih lanjutnya, Pak. Pengerukan atau normalisasi Sungai Muaro Pisang diharapkan dapat meminimalisir ancaman banjir bandang susulan. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Donald Chaniago, TV One mengabarkan. Banjir bandang yang melanda Pasamaninjau di Kabupaten Agam, Sumatera Barat berulang kali terjadi. Lantas bagaimana penanganannya? Kami akan berbincang dengan Bupati Agam, Beni Warlis. Selamat sore Pak Beni. Selamat sore Mbak Nadila. Baik, Pak Beni, banjir di Kabupaten Agam terutama di wilayah Pasamaninjau ini kan sudah beberapa kali terjadi. Bagaimana kemudian penanganan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten di sana? Ya, makasih Mbak Nadila. Jadi banjir ini memang sudah hampir seminggu kita ini hidup dengan banjir di Maninjau itu. Jadi setiap hari kemudian berulang lagi sudah sampai 5 kali. Jadi yang kita lakukan seperti tadi juga saya sampaikan, bagi kita yang penting sekarang dulu, pertama adalah mengamankan masyarakatnya dulu. Mengungsikan seluruh masyarakat yang ada di situ yang terdampak itu. Jadi sekarang sudah kurang lebih 300 orang, sudah sampai 300 orang yang sudah mengungsi di sekolah dan di masjid-masjid, di madrasah-madrasah yang ada di sekitar situ. Kemudian yang kedua, karena ini menutup jalan, akses dari Lubuk Basung ke Bukit Tinggi ada jalan utama juga. Jadi bagaimana kita membuka akses jalan? Ini kita lakukan terus. Kita buka, kemudian longsor lagi, kita buka lagi. Nah, dan dari kemarin kita langsung melaporkan ke Pak Gubernur dan Pak Gubernur langsung turun ke lapangan dengan tim yang lengkap kemarin. Di tengah-tengah hujan, sampai malam di sana. Nah, ini kita seperti harapan saya kepada pimpinan di tingkat provinsi maupun pusat, bagaimana kita menyelesaikan ini secara komprehensif. Tidak hanya kita menyelesaikan yang di hilirnya, seperti yang kita lakukan selama ini, cuma bagaimana kita memetakan di hulunya apa yang harus kita lakukan secara teknis. Ini yang kita mintakan kemarin. Cuma karena masih hujan,
ini tidak banyak yang kita lakukan. Jadi hari ini itu sudah mulai dari pagi tadi kita sudah melihat matahari di sini kan sudah cerah dan dibuka akses lagi, dan setelah sore ini mudah-mudahan jalan sudah bisa terbuka lagi seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan memetakan dengan tim nanti yang dibuat oleh Pak Gubernur bagaimana penyelesaiannya secara teknisnya, karena ini diperlukan teknisnya, tidak secara sporadis yang kita lakukan sekarang, sehingga nanti bisa mengatasi masalah ini secara lebih luas lagi. Kalau tidak, setiap hari kita lakukan, kemudian dia melebar lagi, dan berdampak lebih besar lagi. Karena airnya itu cukup besar, karena potensi kalau kita lihat lumpur yang akan turun itu juga besar. Nah, ini yang kita khawatirkan terus. Jadi itu yang kita lakukan, Mbak Nadila. Oke, ini kan sudah 5 kali terjadi ya Pak. Dari evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun tim yang ada di sana, apa yang kemudian menjadi penyebab utama banjir yang berulang kali terjadi di wilayah yang sama? Ya, jadi yang jelas kondisi di hulu itu sudah jenuh. Karena hujan yang selama ini kan sudah jenuh. Walaupun tidak ada hujan, ketika dia telah terisi dengan air, kemudian ada sedikit getaran atau apapun yang ini memicu untuk turunnya. Sehingga kita tidak melihat longsornya itu ketika hujan saja. Ada satu hari tidak hujan, dia tetap longsor juga. Nah, jadi itu kita juga jaga sekarang, awasi dari atas sekarang. Ada yang memberikan warning, karena perjalanannya dari atas ke bawah itu juga memakan waktu. Ketika lihat tanda-tandanya, ini langsung diberikan kode kepada yang ada di bawahnya, bahwa ini sudah mulai turun. Jadi teriakan-teriakan itu sering kita dengar sana, air turun, longsor turun seperti itu. Nah, jadi ini secara seperti itu yang baru kita lakukan sekarang untuk mengatasi potensi yang besar itu. Nah, seperti lihat di gambar ini kan jelas sekali itu bahwa kecuraman yang tinggi, kemudian dengan curah hujan yang selama ini, ini akan dia sudah berada dalam titik jenuh dan dengan getaran dia akan bisa turun. Apalagi kalau juga hujan yang lebat seperti itu. Ini yang terjadi 2 hari yang lalu sampai tadi malam. Alhamdulillah dari tadi pagi sampai sekarang hujan sudah berhenti. Kemudian mungkin saya sampaikan juga di samping itu juga di sekitar Ninjau kemarin juga ada banjir, yaitu di Nagari Kotokaci namanya, yaitu Jorong Sungai Asam. Itu jam 18 kemarin itu ada sekitar 14 rumah ya sudah terendam. Dan ini kita evakuasi kemarin bersama semua Basarnas dan kita tempatkan ke pengungsian. Itu Mbak Nadila. Oke, dengan kondisi yang memang kerusakannya sudah cukup parah sekali ini Pak, penanganan untuk jangka menengah maupun jangka panjang yang saat ini tengah digencar untuk dilakukan oleh pemerintah yang ada di sana seperti apa Pak? Ya, jangka menengahnya kita harus sekarang untuk memperbanyak alat dulu untuk baik di tengah ya, di bagian tengahnya kemudian di bawahnya. Dan ini bekerja sampai sekarang. Tapi dengan sangat hati-hati sekali. Karena kemarin juga satu alat juga telah terkubur di situ dan alhamdulillah bisa dikeluarkan karena risiko tadi. Nah, kemudian perencanaan yang komprehensif tadi yang saya sampaikan tadi, ini yang kita harapkan dari lembaga-lembaga riset ya, penelitiannya. Nah, ini yang kita mintakan kemarin melalui Pak Gubernur. Pak Gubernur akan menurunkan tim beliau ke sini dan mungkin hari ini sudah turun ya atau besok ya. Karena baru kemarin sampai malam kita dengan Pak Gubernur di sana sampai jam 8 malam. Di tengah-tengah guyuran hujan, kita masih bersama-sama di lapangan dengan tim yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Begitu Mbak Nadila. Oke, sebelumnya juga Bapak sempat menjelaskan bahwa normalisasi sungai ini juga saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah. Apa yang kemudian menjadi dasar sehingga normalisasi ini bisa berjalan dengan baik agar manfaat dari normalisasi sungai ini nantinya bisa bermanfaat pada jangka menengah maupun jangka panjang nanti Pak? Ya, jadi normalisasi ini kita akan mengembalikan lagi jalur airnya itu karena kemarin itu sudah terbagi 3. Jadi ketika air itu melebar menjadi 3 jalur dia, ini membuat rumah-rumah yang terancam semakin banyak lagi seperti itu. Nah, jadi ini yang kita luruskan dengan normalisasi agar dia kembali lagi ke jalurnya, jalur yang semula. Jalur yang semula ini juga kita perbaiki baik kedalamannya, begitu juga dengan lebarnya. Dan kita berikan pelindungnya di kiri kanannya, yaitu sedimen-sedimen itu kita jadikan semacam tanggul-tanggulnya, karena juga ada batu-batuannya. Kemudian di situ ada jembatan. Nah, jembatan inilah yang kemarin kita diskusikan yang harus kita tinggikan, karena jembatan ini sangat rendah sekali ketika
air itu datang, batu-batu itu datang, dia akan tersumbat, kemudian airnya melebar ke sekelilingnya. Nah ini kemarin, ini juga melalui Pak Gubernur, mungkin jembatan ini akan kita rubuhkan, kemudian ditinggikan lagi dengan jembatan beli. Ya ini mungkin untuk sementara, untuk jangka menengahnya bisa untuk mengatasi sementara, sehingga tidak tersumbat alirnya karena ada jembatan itu. Jadi jembatan yang ada di pasar Maninjau itu, Mbak Dila. Itu jangka menengahnya. Nah, kemudian selanjutnya itu yang kita katakan tadi, apa yang harus kita buat di hulunya lagi, untuk jangka panjangnya. Apakah nanti akan ada semacam sabodam misalnya akan dibuat di sana, atau semacam dam parit apapun untuk menampung sementara, supaya dia tidak melaju langsung ke sungai, seperti itu. Oke. Itu kira-kira Mbak Nadila. Oke, Bapak terkait dengan warga yang terdampak, kalau dari kami mendapatkan data terakhir mencatat ada 428 warga yang mengungsi. Apakah angka ini bisa bertambah Pak mengingat kondisi cuaca, kemudian kondisi rumah mereka yang memang sampai saat ini belum bisa ditempati. Ini gimana Pak? Ya, bisa saja ini akan bisa bertambah ketika alirannya tidak terkendali, ketika dia melebar lagi ke kiri kanannya, dia membuat aliran yang baru seperti yang kemarin menjadi 3 aliran, dan ini juga tidak tertutup kemungkinan seperti itu akan terjadi lebih banyak lagi. Ketika ini tidak terkendali, ketika air bahnya lebih besar lagi di atas itu, sementara kita di bawahnya memberikan menutup ini, kemudian dia mencari jalan sendiri air ini. Nah, kita tidak tahu juga stabil kekuatan daripada dinding-dinding yang ada di atas itu. Bisa juga dia lebih melebar lagi. Makanya kalau potensinya untuk pengungsinya lebih banyak lagi, ini sangat memungkinkan sekali. Tapi tentu kita tetap waspada menjaga itu, mudah-mudahan tidak. Yang jelas rumah-rumah yang sangat terancam sekarang, yang bolehlah kita katakan zona merahnya, ini sudah kita usikan seperti itu. Tapi kalau ada lagi yang lain nanti, jalur-jalur yang lain, tentu kita tetap akan mengungsikan untuk mengamankan warga kita yang ada di sana. Begitu Mbak Nadila. Oke, Bapak dengan jumlah pengungsi yang terus bertambah, ini untuk kesiapan logistik, kemudian juga layanan kesehatan dan tempat pengungsian yang ada di sana, ini bagaimana Pak? Ya, itu memang itu menjadi perhatian utama bagi kita di sana. Kemarin juga bantuan-bantuan untuk logistiknya, di samping yang kita adakan di tingkat Kabupaten Agam, dari gudang-gudang kita, dari sosial ya. Kemudian Pak Gubernur juga banyak membantu juga kemarin. Dan untuk kesehatan, ini di sana ada puskesmas yang dekat di situ. Jadi kita fungsikan puskesmas untuk memantau setiap saat perkembangan yang ada di sana. Jadi tadi malam dan tadi pagi juga anak-anak kita yang ada di sana juga yang sakit, yang ini sudah kita lakukan pertolongannya. Juga obat-obatan sudah kita lengkapi, juga perlengkapan dengan yang lainnya, selimut dan semuanya. Ini menjadi perhatian utama bagi kita untuk kesehatan mereka yang ada di pengungsian. Karena pengungsian adalah sekolah-sekolah dan juga rumah-rumah ibadat. Nah, itu Mbak Nadila. Oke, baik. Pak Beni Warlis, tentunya kita berharap penanganan yang ada di sana segera rampung, kondisi seperti ini tidak terjadi lagi dan keselamatan kesehatan bisa selalu ada bagi masyarakat dan juga seluruh petugas yang ada di sana. Terima kasih Pak Beni Warlis, Bupati Agam sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu Bapak. Ya, sama-sama. Makasih Mbak Nadila.